Halo gengku semua, welcome back lagi sama aku Sheila Popins di Kupas Kasus. Akhirnya ya balik lagi aku. Udah lama kali aku nggak upload. Kira-kira itu ada 1 bulan kayak gitu kan kan. Soalnya kayak mana lah kan, di real life itu pun kerjaan aku numpuk kali. Syuting pun butuh waktu, kita proses editing juga butuh waktu kan. Ditambah aku juga lagi masa recovery, kemarin itu sakit aku loh jadi gak sempat buat riset dan upload video terbaru untuk kalian. Tapi sekarang aku akan mulai upload lagi ya 1 minggu 1 kali aku pokoknya menemani kalian. So kalian stay tune terus ya. Dan di video kali ini aku akan membahas kembali akhir dari kasus artis Thailand Tang Monida. Dan hasil akhir dari kasus Tang Monida ini hasilnya itu aduh cukup kayak mana ya. Itulah pokoknya nanti kita bahas ini ya di part 2 ini. Nah sekarang kalian ambil dulu popcorn kalian, ambil snack kalian supaya kalian makin nikmat nontonin aku. Let's go into this case. Jadi kemarin itu di video part 1 aku udah bahas tentang Tang Monida. Di sana udah aku simpulkan juga kejadiannya dari awal sampai pada saat kasusnya diserahkan ke Kejaksaan Nonthaburi. Seperti yang aku bilang ya, kasus kematian Tang Monida ini panjang kali. Dan sebenarnya selesainya kasus ini pun masih menjadi misteri hingga pada saat ini. Walaupun udah resmi ditutup ya. Intinya itu warga Thailand nggak percayalah kalau si Tang Mo ini meninggalnya karena tenggelam. Dan menurut aku juga aneh sih banyak kali kejanggalan-kejanggalan yang muncul sehingga publik itu pun nggak mempercayai kesaksian dari 5 orang yang ada di speedboat. Bahkan publik pun nggak mempercayai tim penyidik karena banyak kali pihak yang kayak sengaja gitu loh menutupi agar kematian Tang Mo ini tidak terungkap. Hingga pada saat jasadnya Tang Mo dikremasi pada tanggal 24 Mei kemarin, tiba-tiba nih akun Facebook Tang Mo itu aktif lagi dan memposting beberapa foto yang diklaim kalau foto itu adalah foto yang berhasil dipulihkan oleh Bang Jack. Dan publik percaya nih bahwa yang unggah foto ini pasti si Bang Jack. Itu kemungkinan besar udah gak bisa dipungkiri. Kan HP itu kan dikirim sama Bu Panida ke Amerika kan, ke Bang Jack itu kan. Bang Jack pun udah mengklaim kalau dia berhasil nih memulihkan foto dan video yang ada di handphone Tang Monida. Banyaklah buktinya katanya. Bertepatan dengan hal itulah tiba-tiba akun Facebooknya Tang Mo ini memposting foto-foto yang terlihat seperti ingin mengungkap kebenaran kematian Tang Mo. Jadi foto sama video yang diposting itu menampilkan hari terakhir waktu Tang Mo ini lagi menghabiskan waktu di speedboat dengan 5 orang lainnya. Banyak kali memang ada video gatek nih yang kayak lagi mau pose foto gitu loh dia agak goyang-goyang kayak gitu. Terus ada juga video yang beredar yang diduga ini Por lagi peluk Tang Mo. Nah, dan video ini dibenarkan gatik kalau iya itu memang si Por sama Tang Mo lagi pelukan katanya. Tapi di video itu juga lah terlihat adanya gerakan-gerakan yang nggak normal gitu loh kayak agresif kayak gitu pelukannya. Cuman nggak bisa dipastikan apakah itu pelukan yang memang sama-sama mau atau pelukan paksaan. Cuman masyarakat Thailand ini mengatakan kalau dilihat dari rekaman itu kayaknya pasti ada indikasi terjadi beberapa komunikasi atau sentuhan fisik pada Tang Mo sebelum akhirnya si Tang Mo ini jatuh tenggelam katanya. Setelah itu ada juga beberapa postingan video yang menunjukkan adanya bir di atas speedboat. Jadi ada bir, ada wine, pokoknya ada minuman alkohol lah Jadi memang foto dan video yang diposting itu seperti memberikan clue atau kode kayak gitu sehingga membuat publik itu pun makin yakin kalau Tang Mo ini meninggal bukan karena tenggelam nih, pasti dia dibunuh ini kayak gitu. Kemudian Bang Jack juga mengatakan kalau dia itu menemukan video durasi 8 detik yang isinya menunjukkan Tang Mo ini bersama dengan seorang pria di hotel Video ini pun sempat ditunjukkan Bang Jack ke Aun Punawat, seseorang dia Aun Punawat. Tujuannya untuk memastikan kalau kau tengok Aun, wanita yang ada di video ini si Tang Mo ini loh. Karena kan dalam rekaman itu Bang Jack lihatnya wanita itu yang dikatanya Tang Mo, gaun yang dipakainya itu berbeda dengan yang dipakainya pada saat jasadnya ditemukan swimsuit itu, ingat kalian ya. Karena perbedaan itulah makanya si Bang Jack ini nyari kawan kayak gitu mau diskusi dia kan agar menguatkan kalau yang dilihatnya itu benar adalah Tang Mo. Tapi menurut kesaksian 5 orang di dalam speedboat itu pada saat jam 9 malam mereka semua itu udah berada di atas speedboat katanya udah di tengah-tengah sungai Chao Phraya lah. Namun anehnya dalam video itu detailnya menunjukkan jam 9 malam
malam weh. Tapi Bang Jack nggak kenal siapa pria yang sedang bersama dengan Tang Mo. Hanya saja Bang Jack mengatakan setelah memulihkan banyak foto serta video dari keterangan timeline media. Jadi kayak kita foto itu kan ada detailnya kan weh, ada informasi gitu kan. Apabila direntetkan kayak gitu, itu menunjukkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Tang Mo nggak berada di atas speedboat atau dimanapun dalam kurun waktu 3 jam. Jadi dalam 3 jam ini Tang Mo ini hilang lah, entah kemana. Mulai lagi keluar clue baru kan weh. Berarti Tang Mo ini sempat mengganti bajunya. Karena baju yang dipakai pada saat ditemukan bukanlah baju yang sesuai dengan isi rekaman video itu weh. Dan dari sini juga adalah dugaan kalau Tang Mo pada malam itu bekerja untuk melayani seseorang di sebuah hotel katanya. Tapi balik lagi nih, masyarakat Thailand tetap percaya kalau nggak mungkin lah si Tang Mo bekerja melayani seseorang. Atau biasa kita sebut itu open BO weh. Cuman kan wak geng, kita nggak tahu ya, kita nggak bisa menilai orang dari covernya aja. Aku bukan bilang si Tang Mo ini open BO weh, cuman aku pun nggak percaya sebenarnya. Tapi apa yang terjadi itu kan kita nggak jelas, kita cuma lihat dari visualnya aja. Habis itu Bang Jack juga memposting sebuah foto yang keterangannya diambil tanggal 24 Mei 2022 itu di pukul 21:39 menit. Nah, terlihat di foto itu kayak ada percikan darah atau noda merah di sebuah benda yang bentuknya kayak pipa kayak gitu weh. Pokoknya banyak kali lah foto yang ada clue-cluenya di posting sama Bang Jack. Nah, dari sini aku pun berasumsi sih weh, kalau Gatik mungkin ada peran besar di sini. Maybe sebagai komplotan atau maybe dia diancam oleh bagian dari VVIP. Kita pun nggak tahu weh. Cuman karena Gatik yang hapus foto-foto itu, aku mulai berasumsi bahwa Gatik pasti tahu nih sebenarnya apa yang terjadi. Sekarang kayak gini lah kan weh kan. Dari foto-foto yang diambil sama Tang Mo, itu aja udah ada beberapa kejanggalan. Dan semua foto itu buat kita penuh tanda tanya weh. Apa jangan-jangan si Tang Mo ini pun udah feeling sebenarnya bakal terjadi sesuatu sama dia kan weh kan. Makanya untuk berjaga-jaga diambilnya lah beberapa foto yang menurut kita sangat misterius sebenarnya, supaya dijadikan bukti nantinya apabila terjadi sesuatu sama si Tang Mo ini. Pokoknya gara-gara postingan yang diduga diposting Bang Jack inilah jadinya masyarakat Thailand ini gempar weh. Bukti-bukti baru pun terungkap, yang mana katanya celana Stan itu juga diduga udah diganti nih. Bahkan Gatik juga memberi tanggapan sebenarnya soal video yang nampak kayak Tang Mo dilempar pakai botol loh weh lo. Itu aku ada bahas di part 1. Nah, rekaman CCTV itu kan ditanyakan kan ke Gatik, tapi Gatik ini bilang kalau itu bukan lempar botol loh, itu mengambil sesuatu yang jatuh, katanya kayak gitu weh. Sekarang kayak gini ya, kalau pas aku terawang nih videonya ya, sok-sok kali aku terawang kan, kulihat memang kayak ada pukulan kayak gitu weh, kayak ada dilempar atau ada gerakan seperti gitulah pokoknya. Cuman kok bisa si Gatik ini mengklaim bahwasanya itu lagi ngambil barang? Dia kan nggak mungkin kan mengingat tiap gestur yang terjadi di atas speedboat. Bahkan nggak mungkin juga dia ingat jam berapa kejadian saat ambil barang yang jatuh. Bagi aku ya nggak masuk akal aja weh. Karena kayak gini loh weh, orang si Tang Mo itu jatuh aja katanya dia nggak tahu dan dia nggak sadar karena lagi main HP. Masa hal simpel soal ambil barang jatuh dia bisa mati sekali dan bisa ingat hanya dengan ditunjukkan dari rekaman CCTV yang agak buram itu. Iya kan weh kan? Di sini aja udah janggal kali sebenarnya menurut aku. Nah, karena uploadannya Bang Jack ini udah cukup meresahkan masyarakat kali kan dan menghebohkan netizen, kepolisian Thailand pun mengeluarkan surat perintah penangkapan Bang Jack yang berkenaan dengan pasal penyebaran berita-berita palsu. Dan bukan cuma Bang Jack aja weh yang kena weh, tapi juga kepada media atau siapapun yang menyebarkan berita-berita dari Bang Jack akan dikenakan pasal juga. Terus sekarang kita akan beralih ke Dr. Pontip dan Mr. Santana yang dari awal itu sebenarnya berpihak kali sama Tang Mo, yang sangat vokal dalam kasus Tang Mo ini. Tapi lama-kelamaan mereka dua ini kayak mulai menjauh gitu loh weh lo, nggak mau masuk terlalu dalam lah sama kasus Tang Mo ini. Dan hal ini membuat masyarakat Thailand beranggapan kalau Dr. Pontip sama Mr. Santana ini mungkin udah ditemuin sama orang penting ini, udah diajak kong kali kong kayak gitu nah sama VIP untuk nggak terlalu vokal lagi mengenai kasus ini. Atau bisa jadi mereka menerima ancaman. Nah, kita pun nggak tahu ya weh pastinya. Hanya saja perubahan mereka berdua ini membuat munculnya asumsi dari netizen. Jadi kalau kita ikuti dengan seksama weh, kasus ini beneran blas kayak ditutupi dengan cara apapun loh weh agar nggak terbongkar. Sementara Bu Panida yang awalnya kan satu kubu nih sama Mr. Jenius kan weh kan, dan dia pun melaporkan 5 orang yang ada di speedboat itu dengan alasan kalau dia yakin nih kematian Tang Mo bukanlah kecelakaan melainkan pembunuhan ini kata dia. Itu awalnya ya weh ya. Netizen pun shock kali. Kenapa sabuk Panida ini ya kok bisa tobat dia tiba-tiba? Ya kan weh kan?
Ada yang bersyukur di akhirnya Bu Panida terbuka matanya, namun ada juga yang menganggap skenario Bu Panida ajanya ini, termasuk aku lah weh. Aku pas dapat kabar ini, aku pun berpikiran kalau kayaknya ada sesuatu nih yang direncanakan sama Bu Panida. Dan ternyata di pertengahan memang terjadi sesuatu weh. Kubunya Mr. Genius ini pecah lagi. Jadinya Mr. Genius satu kubu, si Kunte sama Bu Panida ini satu kubu. Dengan alasan kayak gini weh. Katanya sebenarnya dia percaya sih sama apa yang dikatakan Mr. Genius. Hanya saja dia memilih cara yang lebih menguntungkan untuk dia agar bisa menang di pengadilan katanya. Karena bisa jadi nih ya, setelah Bu Panida ikut ke Mr. Genius, dilihatnya lah, nggak ada bukti kuat ini yang bisa menunjukkan kalau si Teng mau meninggal karena dibunuh. Jadinya kan dia merasa bisa kalah di pengadilan kalau dia melaporkan tentang Tang Mo ini dibunuh. Apalagi Kunte juga pernah nih bilang ke Bu Panida kayak gini, soal uang ganti rugi nih yang harus dibayar 5 orang apabila tuduhannya soal kelalaian. Jadinya 5 orang ini harus bayar denda dengan angka yang cukup fantastis. Karena itulah Bu Panida pun merubah laporannya lagi dengan pasal hukuman lain yang lebih minor atau ringan ke 5 orang yang ada di speedboat, agar katanya kemungkinan menangnya itu lebih tinggi loh. Paham ya kalian ya? Karena kalau laporannya mengenai pembunuhan, buktinya kan harus benar-benar kuat ini kan. Kalau laporannya kelalaian, itu udah nggak bisa terelak lagi sama 5 orang itu Makanya kenapa dikatakan kemungkinan menangnya lebih besar. Jadi balik ke uang lagi nih pikiran Ibu Panida. Mana yang lebih menguntungkan sama dia, maka itulah yang diambil sama dia. Tapi aku ada asumsi lain juga Bisa jadi nih kan, Bu Panida beralih dan bergabung dengan Mr. Genius itu hanya trik dia aja. Dia kayak pengen tahu nih sepak terjang apa yang dibuat Mr. Genius, data apa yang udah didapat sama Mr. Genius, bukti apa yang udah didapat. Karena kan selama ini Mr. Genius selalu bilang dia udah mengantongi bukti nih. Dan itu bisa memberatkan 5 orang yang ada di atas speedboat, kayak gitu kan kan. Tapi setelah dilihat Bu Panida, ternyata bukti itu ada. Cuman Bu Panida mau melindungi 5 orang ini loh Mungkin dari awal ada perjanjian uang, kalau kasus berhasil ditutup Bu Panida nanti kau kasih duit lah sama 5 orang ini kan. Bisa jadi kan Dan karena dia lihat bukti itu ada, dia pun nggak mau melanjutkan lebih jauh lagi kasus itu kan, maka Bu Panida pun merubah laporan lagi ke yang lebih ringan. Kayak gitu sih menurut aku. Karena Bu Panida memiliki hak untuk merubah laporan, Mr. Genius pun nggak bisa apa-apa lagi dengan adanya pencabutan atau perubahan laporan. Jadi begitu dia udah tahu isi yang ada di dalam Mr. Genius itu, dicabutnya laporan itu. Ini kemungkinan aja ya karena kayaknya Bu Panida sama 5 orang lainnya itu saling koneksi gitu. Nah kayak baik-baik gitu, Bu Panida ulang tahun pun mereka datang, itu ada tuh beritanya. Jadi menurut aku sih kayak gitu. Coba kayak mana menurut kalian? Kalian komen di bawah ya. Dan setelah 5 bulan berlalu semenjak kematian Tang Mo, Kejaksaan Nontaburi pun resmi menyatakan bahwa kematian Tang Mo murni adalah kecelakaan. Walaupun ada banyak kali bukti baru yang mencuat ke publik bahkan Mr. Genius pun udah rajin kali dia menyertakan bukti-bukti temuan baru ke Kejaksaan Nontaburi, namun bukti-bukti yang diberi Bang Jack dan Mr. Genius dianggap lemah dan tidak bisa dijadikan bukti kuat bahwa Tang Mo ini dibunuh pada malam itu. Apalagi ditambah Bu Panida ini udah mencabut laporan pembunuhan berencana jadinya beberapa bukti baru yang katanya sebagai bukti kunci pembunuhan pun tidak dapat dilampirkan untuk diproses oleh Kejaksaan Nontaburi. Karena beda kan laporannya kan soal kelalaian yang dilaporkan, bukan pembunuhan. Jadi pembunuhan ini nggak bisa dicek. Dan 5 orang yang berada di atas speedboat yaitu Por, Job, Robert, Sen, and Gatik itu ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal minor, bukan pasal pembunuhan berencana Ditambah 1 orang lagi pengacara yang berinisial M juga ditetapkan sebagai tersangka karena sudah membantu membuat kesaksian palsu. So total tersangkanya ada 6 orang. Walaupun kasusnya udah disimpulkan dan dakwaan udah dikeluarkan, namun proses penahanan para terdakwa diundur dikarenakan masing-masing dari mereka udah membayar uang jaminan ke polisi. Jadi sekarang ya mereka masih bebas-bebas saja di luar sana. Definisi manitok gitu ada uang ya semua terselesaikan kayak gitu kan. Dan kabarnya para terdakwa ini diberikan kesempatan untuk mengajukan banding lagi untuk pembelaan diri mereka hingga 21 September bulan depan nanti. Memang hasil akhir ini sangat mengecewakan banyak orang bukan hanya warga Thailand aja, tapi yang di luar Thailand juga merasakan sangat tidak adil ini. Namun kita pun nggak bisa bilang apa-apa juga kan Kita doa
doakan aja arwah Tang Monida udah tenang di sana ya. Dan Tuhanlah yang akan membalas apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang itu. Mungkin secara look kita lihatnya mereka baik-baik saja, mereka happy-happy. Cuman mental dan hati mereka itu kita nggak tahu. Mungkin saja mereka merasa dihantui rasa bersalah juga kita nggak tahu ya we ya. Tapi apa yang mereka tabur maka itu yang akan mereka tuai. Setuju ya wak gengku ya. So sampai di sinilah kasus Tang Monida. Walaupun ditutup dengan kekecewaan, tapi kita tak berdoa aja untuk ketenangan Tang Mo. Thanks buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan aku Sheila Popin. Sampai jumpa lagi di Kupas selanjutnya. Bye-bye. 911, what's your emergency?